Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you? I believe all of you it's fine. Sama dengan Bu Kesti. Bu Kesti juga always fine. Okay, today we will learn about the season. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang seasons. Season sendiri artinya musim. Ya, jadi nanti Bu Kesti akan menjelaskan beberapa jenis musim, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di beberapa negara Eropa maupun Amerika dan sebagian Asia. Sekarang kita langsung ke materinya. Season is natural condition in a long period of time and a large area. Jadi musim ini adalah salah satu kondisi alami pada waktu yang lama dan pada area yang luas atau wilayah yang luas ya. Jadi itu adalah musim, keadaan suatu dalam satu waktu ya. Contohnya kalau di Indonesia ada berapa musim? Ya, di Indonesia ada 2 musim. Kalau di negara-negara Eropa, benua Eropa atau benua Amerika itu ada 4 musim. Lalu negara-negara selain Indonesia yang di Asia itu beberapa, sebagian ada yang mengalami 4 musim, tetapi ada juga yang mengalami hanya 2 musim saja. Sekarang kita next slide. Kinds of season. Jadi macam-macam dari musim sendiri. Kita mulai dari our country. In Indonesia, there are 2 seasons. Di Indonesia ada 2 musim. Yang pertama, dry season. Lalu yang kedua, rainy season or wet season. Jadi nanti kalau misalkan di buku ketemu wet season, nggak usah bingung. Wet season itu sama dengan rainy season. Dry season itu musim kemarau seperti kita pada saat sekarang ini. Lalu rainy season atau wet season itu adalah musim penghujan. Lalu kondisi apa saja yang bisa kita lihat atau kita alami pada saat musim kemarau? Jadi pada saat musim kemarau kondisi yang kita alami yaitu very hot, jadi sangat panas. Dry and dusty. Jadi sangat panas. Lalu kalau kalian pernah lihat ada tanah yang pecah-pecah, itu namanya draft. Lalu dusty itu berdebu. Itu yang kita alami pada saat musim kemarau, meskipun masih banyak lagi hal-hal yang kita alami pada masa musim kemarau. Next, rainy season or wet season yang kita rasakan yaitu atau yang kita alami cloudy, flood, and thunder. Jadi mendung, ya, flood, ya, cloudy itu mendung, flood itu ada banjir, lalu thunder, geledek atau petir ya. Jadi biasanya hal-hal itulah yang kita alami atau kita temui pada masa rainy season atau wet season. Ya. Go to the next slide. In the Europe and American continent, there are 4 seasons. Oh iya, maaf ya, ini tulisannya 4-nya salah ya. 4 harusnya. 4 musim artinya itu. Maaf, di sini ada kesalahan tulisan. 4-nya 4 bukan 4 untuk ya. In Europe and American continent there are 4 season. Maaf, di sini Bu Kesti ada kesalahan menulis, yaitu harusnya tulisannya 4 yang artinya 4.
Tetapi di sini Bu Gesti kurang U. Oke. Apa saja musim yang ada di benua Eropa maupun Amerika dan beberapa bagian negara Asia? Spring, summer, autumn, winter. Spring sendiri adalah musim semi. Summer musim panas, autumn musim gugur, dan winter musim dingin. Lalu meskipun kita tidak mengalami, di sini Bu Gesti akan menjelaskan apa saja yang dirasakan apa saja yang dirasakan oleh orang-orang yang mengalami 4 musim ini. Untuk spring mereka mengalami blossom sama windy. Blossom itu adalah di mana bunga-bunga bermekaran, lalu tumbuh-tumbuhan baru itu banyak bermunculan tumbuh-tumbuhan baru. Lalu windy itu angin. Angin bukan angin kencang ya, tapi angin sepoi-sepoi. Itu yang terjadi pada musim spring atau musim semi. Lalu keadaan yang terjadi pada musim summer itu ada hot sama sunny. Jadi panas dan cerah. Itu yang terjadi atau yang dirasakan oleh mereka atau orang-orang yang mengalami 4 musim ini. Lalu yang berikutnya autumn, fall leaves, lalu ada harvest. Jadi daun-daun banyak yang berguguran, itu pada musim gugur. Kenapa disebut musim gugur ya? Karena peralihan ya. Jadi di sini banyak daun-daun yang berguguran, lalu kalau untuk petani-petani itu banyak yang panen ya. Itu biasanya terjadi pada musim gugur. Lalu yang berikutnya winter yang dirasakan yaitu cold dan snowy. Cold itu dingin, snowy itu bersalju. Jadi di mana-mana udaranya sangat dingin dan di mana-mana yang kita temui salju karena tanah dan semua bangunan serta tumbuhan tertutup oleh salju. Jadi itu adalah beberapa musim yang perlu kita ketahui. Agar anak-anak lebih paham lagi, di sini Bu Gesti akan memberikan assignment, di mana assignment-nya nanti adalah anak-anak menebak musim apa dengan gambaran yang sudah diberikan Bu Gesti tadi. Nah, ini adalah assignment-nya, perintahnya adalah guess which season it is based on the description. Jadi, tebaklah musim apa berdasarkan deskripsi atau cerita atau gambaran atau pernyataan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 tersebut. Jadi nomor 1, in this season the weather is very hot and dusty. What season is this? Jadi kalau cuacanya very hot and dusty, musimnya musim apa? Lalu yang nomor 2, the season when the flowers start blooming or blossom. What season is this? Jadi kalau bunga-bunga blooming atau blossom musimnya apa? The next, number 3, the season is cold and there are snow everywhere. Ya. Tadi kata kuncinya sudah ada semua pada saat di slide sebelumnya. Kalian tinggal menebak saja musim apa sesuai dengan deskripsi yang sudah diberikan Bu Gesti tadi. Paham ya? Mudah kalau season ini tidak terlalu sulit karena materinya hanya sedikit ya. Nanti musim-musimnya kalau misalkan lupa bisa dicari di kamus musimnya apa saja artinya. Oke, baiklah anak-anak. Itu dulu materi bahasa Inggris kita pagi hari ini. I believe you can do it well and I give some word. Jadi saya akan memberikan sebuah sentences, kalimat atau apa nanti
tolong dibaca betul-betul kalimat pernyataan atau deskripsi yang ada di assignment tersebut. Oke, thanks for your attention. Do it well. Don't try to keep jadi jangan sampai pekerjaan-pekerjaan tersebut tertunda, ya. Do it on time. Jangan sampai ditunda-tunda, nanti tambah menumpuk. Oke? Thank you and happy learning. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.